selamat digunakan akan tumpah hari ita samandiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur. Kali ini saya akan berbagi ruang kolaborasi modul 2.3 praktik percakapan coaching dengan Alur Tirta. Sebelumnya saya perkenalkan dulu fasilitator saya, Ibu Hana Kaliwahyumi SPD, dan pengajar praktek Ibu Indah Siswanti SPD MPD. Pada praktik percakapan coaching kali ini, saya akan mempraktikkan bersama Bapak Aja Saputra, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur. Pengertian coaching. Coaching adalah kemitraan yang bertujuan untuk membawa seorang guru dari tahap pembelajaran sebelum coaching menuju pembaharuan setelahnya. Dengan cara mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan. Alur dalam coaching. T. Diri Tirta adalah tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian I dari Tirta adalah identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Kemudian R dari Tirta adalah rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian yang terakhir TA adalah tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut adalah praktek percakapan coaching dengan Alur Tirta, di mana saya, Siti Rahma, berlaku sebagai coach dan Pak Aja Saputra berlaku sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Aja, selamat siang, ketemu kembali. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak Aja? Alhamdulillah sehat Bu. Pian apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya bagaimana nih Pak Aja? Apa sih nah yang membuat Pak Aja mau ketemu kita hari ini, mau berbincang apa nih hari ini kita nih Pak Aja? Iya. Ya, ulun nih saya ini ada Bu, ada kasus spesial nih untuk siswa saya. Biasa kan kalau siswa tuh minder karena dia tidak mampu ya Bu ya. Nah kalau siswa saya yang ini minder karena dia merasa bahwa dia terlalu tidak bisa mengimbangi temannya. Dia pinter Bu, tetapi teman dia merasa dia pintar, tapi dia merasa teman-temannya itu tidak bisa mengimbangi dia begitu Bu. Jadi dia merasa terlalu cepat belajar bahasa Inggris sedangkan temannya masih ada di belakangnya begitu. Pengamatan Pak Aja nih, kenapa sih anak tersebut bisa minder gitu ya? Selain tadi adanya temannya yang membuat dia yang seperti itu, kira-kira ada masalah lain nggak gitu Pak yang bisa membuat anak tersebut jadinya minder? Iya, ada temannya yang jadi sebagian besar temannya itu kan tidak bisa mengimbangi dia. Nah, kemudian ada beberapa juga temannya yang mengejek dia, bahwa dia yang bilang misalkan bilangnya dia tuh sok pintar begitu ya. Padahal dia itu benar. Kalau bagi saya sebagai guru kan dia pintar karena dia bisa mengikuti pembelajaran saya. Tapi bagi teman-temannya yang tidak bisa mengini kan, jadi itu agak mengejek begitu Bu. Nah begitu. Berarti Bapak sudah tahulah penyebabnya gitu ya. Penyebabnya anak tersebut minder itu ternyata adanya nih perlakuan teman-temannya terhadap dia yang negatif gitu ya, menyatakan sebagian temannya gitu ya, menyatakan bahwa dia yang sok pintar gitu ya. Nah menurut Bapak gitu ya, selain faktor-faktor itu tadi, kira-kira ada faktor lain lagi nggak Pak yang membuat anak tersebut menjadi minder seperti itu,
jadi nggak percaya diri lah dia bahwa dia itu memiliki kemampuan. Itu kira-kira menurut amatan Bapak Anda nggak faktor-faktor yang lain yang mungkin menunjang nih membuat anak tersebut semakin mencoba tidak tampak lagi nih bahwa dia lebih cerdas gitu ya dalam berbahasa Inggris. Jadi gini, Bu, kalau setahu kalau saya amati memang dia itu sebenarnya pengen diperhatikan, Bu. Dia itu ingin diperhatikan, ingin diberi apresiasi begitu. Tetapi karena memang teman-temannya itu sepertinya belum banyak yang bisa memberikan dia apresiasi. Kalau selain karena dia tadi diejek, dia juga sebenarnya pengen diapresiasi, tapi temannya belum bisa mengapresiasi dia, malah mengejek tadi seperti itu. Kalau misalnya Pak kita harus pakai skala nih penilaian Bapak terhadap anak tersebut. Kalau menurut Bapak anak tersebut nih berada pada skala berapa sih saat ini apabila Bapak menginginkan anak itu sesuai dengan harapan Bapak? Saat ini dia berada pada skala apa? Setelah dia mengalami penurunan nih, kira-kira skala anak itu pada berapa Pak? Antara 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 kayaknya ada di 6. Di skala 6, Bu. Karena sebenarnya dia bisa mengikuti apa yang saya ajarkan, tetapi dia perlu kepercayaan diri lah. Dia perlu kepercayaan diri, motivasi lagi supaya dia bisa meningkatkan yang sebenarnya sudah bagus tapi jadi menurun begitu, Bu. Maunya Bapak pada skala berapa dia? Saya mau dia ada di skala 10, Bu. Karena dia sudah pernah di skala, jika dia ada di skala 10 kemarin sebelumnya. Oke. Bapak maunya di skala 10, ternyata anak itu menurut penilaian Bapak saat ini berada di skala 6. Iya. Kira-kira Pak, upaya apa sih yang bisa Bapak lakukan sehingga dari identifikasi permasalahan anak tersebut sudah Bapak dapatkan, kira-kira upaya apa sih yang bisa Bapak dapatkan sehingga meningkatkan kembali nih kepercayaan diri anak tersebut bahwa dia itu memiliki kemampuan yang tidak harus dia tutupi gitu ya Pak, kira-kira apa saja yang harus Bapak lakukan? Pertama, saya akan memberikan pengertian bahwa mereka tuh ketika belajar bahasa Inggris atau bahasa mapel saya gitu, mereka punya target yang harus diselesaikan. Nah, ketika ada yang menyelesaikan target itu harus diberi apresiasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya akan meminta dia itu akan menjadi mentor bagi teman-temannya yang lain, sehingga dia juga paling tidak dia mendapatkan apresiasi dari saya dulu. Kemudian dia bisa menularkan kemampuan dia kepada teman-temannya yang masih belum. Kemudian dia juga bisa diberikan apresiasi oleh temannya. Seandainya nih Pak, kan tadi Bapak sudah mempunyai rencana strategi sehingga mengembalikan kepercayaan diri anak tadi dengan memberikan apresiasi gitu ya. Segala rencana Bapak nih sudah Bapak laksanakan, tapi pada kenyataannya anak tersebut masih berada pada fase itu gitu ya, pada skala 6 itu. Kira-kira selain 3 langkah yang sudah Bapak lakukan tadi, ada nggak kira-kira Pak strategi jitu yang Bapak simpan gitu ya, untuk bisa sekali gebrak anak tersebut kembali bangkit nih semangatnya? Ya, yang pasti itu tadi, kalau saya yakin bahwa dengan memberikan dia kesempatan untuk berbagi dengan teman-temannya, membagikan apa yang dia dapatkan. Misalkan dia udah selesai nih materi yang ini dan sudah tuntas, tetapi ada temannya yang belum, dia bisa kita dorong untuk berbagi dengan teman-temannya, menjadi mentor bagi temannya, begitu Bu. Iya. Baik. Kira-kira Pak, siapa saja yang bisa Bapak libatkan nih untuk mencapai target yang sudah Bapak targetkan untuk anak itu, targetnya skala 10 gitu ya, dengan strategi yang sudah Bapak siapkan. Kira-kira siapa aja yang perlu Bapak libatkan untuk membangkitkan kembali nih semangat anak tersebut sehingga dia mampu menunjukkan kembali jati dirinya yang sebenarnya.
Baik Bu, yang pertama adalah, yang pasti adalah, teman sekelasnya sendiri ya. Karena, bagaimana, mereka bisa menghargai, dia yang mungkin kemampuannya lebih lebih lebih, lebihlah dibandingkan yang lainnya begitu. Dan bagaimana kita bisa memberikan pengertian kepada teman-temannya ketika ada orang yang berprestasi itu harus diberi penghargaan, diberi apresiasi, begitu. Kemudian yang kedua adalah guru mapel yang lain, karena memang, kejadian ini tidak hanya ada di mapel saya saja, tapi di mapel yang lain juga. Sehingga, kita berkolaborasi bersama-sama saling melibatkan diri untuk memberi dorongan kepada anak tersebut, untuk bisa berbagi dengan temannya, meningkatkan kepercayaan dirinya, kemudian, memberikan apresiasi jika dia mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian jika dia merasa sedih, kita bisa memberikan, eee, hiburan. Kemudian juga kita bisa memberikan ini, melibatkan guru BK juga ya, Bu, ya. Karena guru BK juga, eee, sedikit banyak mengetahui bagaimana psikologis dari anak tersebut gitu. Sehingga nanti, dia bisa memberikan sesi konseling kepada anaknya, bagaimana, mengelola emosinya dengan baik juga begitu. Ya. Baik, Pak. Berarti Bapak sudah punya orang-orang yang akan terlibat nih dalam Bapak menjalankan strategi gitu ya untuk Iya, membantu anak Bapak tadi sehingga dia kembali nih ke jati dirinya kembali gitu ya. iya. Eh, nah, strategi sudah Bapak lakukan ya. Sekarang kira-kira bagaimana tindakan Bapak gitu ya untuk kembali mengembalikan anak tersebut pada posisi awalnya nih yang sudah bagus ternyata mengalami penurunan setelah dia bergaul nih sama teman-temannya. Iya. Jadi pertama memang langkah nyata yang akan saya lakukan adalah yang pertama memanggil dulu siswa yang bersangkutan. Kami duduk berdua dulu untuk menanyakan, eh, pertama saya akan mengevaluasi dulu, kenapa, karena dia pernah bagus begitu ya Bu ya, dia pernah bagus, pernah pada masa primanya gitu kan. Kemudian saya akan menanyakan, apa kendalanya kok sampai sekarang makin ke sini makin menurun. Karena kan sebelumnya kan hanya, eh, pengamatan saja ya Bu ya. Nah, jadi memang perlu untuk memanggil anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika anak tersebut sudah bercerita bahwa, memvalidasi gitu ya Bu, bahwa apa asumsi saya dengan apa yang dia sampaikan itu sudah cocok, bahwa memang ada, kendala-kendala seperti ejekan teman ataupun apa tadi, maka saya akan, memberi dia untuk, memberi saran kepada dia bahwa, baiklah, Dek, anakku, Bapak akan memberikan solusi kepada kamu. Bapak tahu kamu itu sudah pernah belajar ini di SMP dan kemungkinan memang besar kamu memang dibanding teman-teman kamu lebih paham. Nanti ketika mapel Bapak, ketika kamu sudah selesai mengerjakan pekerjaanmu atau tugasmu, Bapak minta untuk memberikan, bantuan kepada teman-temanmu dengan pengawasan Bapak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti, dengan kamu membantu temanmu untuk menyelesaikan masalah mereka, temanmu pasti sedikit banyak akan merasa terbantu dan akan mengapresiasi kamu. Kemudian, saya juga akan bilang kepada dia, tetapi jangan menjadikan hal itu menjadikan kamu menjadi sombong, begitu. Tetap harus rendah diri bahwa, kamu, itu adalah, pribadi yang baik, gitu. Dan kalaupun memang, kamu perlu pelajaran tambahan yang memang sesuai dengan, capaian pembelajaran yang ada, maka Bapak, bisa memberikan kamu tugas tambahan yang memang sesuai dengan kemampuanmu. Jadi Baik. seperti itu.
dengan yang saya sampaikan kepada yang bersangkutan, Bu. Baik, Pak. Eh, Bapak tadi sudah bercerita gitu ya permasalahan Bapak dengan saya. Kemudian dari perbincangan kita tadi, Bapak sudah punya nih strategi-strategi apa? Bahkan Bapak punya strategi jitu gitu ya. Jika harus bilang itu strategi yang paling ampuh gitu ya untuk mengembalikan Ya, anak tersebut ke asalnya. Kemudian Bapak juga sudah siap untuk berkolaborasi gitu ya bersama teman-teman rekan sejawat di sekolah Bapak. Kemudian Bapak ya, juga siap mengajak teman-temannya ya satu kelas untuk berkolaborasi juga sehingga tidak membuat anak tersebut mengalami penurunan tetapi terus maju gitu ya, terus berkembang. Tadi kan sempat bingung mengapa anak tadi mengalami kemunduran. Nah, setelah kita bincang-bincang, kira-kira perasaan Bapak aja bagaimana nih saat ini? Apakah sudah menemukan titik terang gitu ya, Pak Aja? Oke. ya, ya, baik, Ibu. Setelah apa yang bisa saya sampaikan, saya dapat pelajaran ya, Bu, di sini banyak. Ketika saya bisa memberikan solusi kepada siswa saya begitu, Bu. Sebelumnya kan saya berpikir sendiri ya, Bu, ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini mahasiswa saya. Tetapi dengan kita berbincang-bincang ini, saya dapat mendapatkan apa yang saya rencanakan, apa yang mau saya sampaikan kepada siswa saya itu bisa tervalidasi dan bisa meyakinkan saya untuk apa yang akan saya lakukan itu bisa dilakukan. Jadi intinya saya berterima kasih banyak kepada Ibu. Baik Pak Aja, saya rasa cukup ya waktu bincang-bincang kita Baik, ini. Semoga strategi, langkah, dan apa yang mau dicapai oleh Pak Aja terhadap anak tersebut mampu mencapai nilai maksimal ya 10 untuk ya, anak tersebut dan kembali anak tersebut maju kapan perlu punya prestasi yang lebih baik lagi. Baik Pak baik, Aja, kita bisa akhiri ya perbincangan kita siang hari ini ya. Oke. Baik, semoga perbincangan kita ini bermanfaat bagi kita Pak Aja. Baik, saya permisi Pak Aja. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kegiatan praktek coaching dengan alur Tirta. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan, saya sudah mampu fokus pada Koci, sehingga Koci merasa nyaman dan bisa bersikap terbuka. Kemudian, saya telah membimbing percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya juga dapat mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh Koci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide solusi. Kemudian saya juga mampu mengajukan pertanyaan yang mendalam dan mendengarkan dengan aktif sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Refleksi diri selanjutnya adalah apa yang masih perlu diperhatikan atau ditingkatkan. Saya merasa masih perlu lebih banyak berlatih untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan penuh empati, terutama pada tahap mengapresiasi dan merangkum. Kemudian refleksi diri yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk memastikan saya hadir sepenuhnya, saya melakukan hal-hal berikut. Di antaranya, saya memberikan perhatian penuh, mindfulness, dengan menatap dengan serius, menjaga postur duduk yang baik, dan membuat coach merasa nyaman untuk berbicara. Kemudian saya mencatat bagian penting selama percakapan. Kemudian saya fokus mendengarkan dengan seksama, mengamati, dan merespon cerita yang disampaikan oleh coach. Kemudian refleksi diri yang keempat yaitu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan. Untuk meningkatkan kemampuan mendengar dengan perasaan, terutama dalam tahap apresiasi dan merangkum, saya perlu melakukan hal-hal berikut.
Pertama, melakukan lebih banyak latihan percakapan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta. Kemudian mencatat kata kunci dari percakapan yang diungkapkan oleh coach. Kemudian yang terakhir, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach. Kemudian pada refleksi diri, tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan yang saya berikan kepada coach adalah apa yang Anda rasakan pada saat ke coach. Feedback yang saya terima dari coach saya adalah bahwa pada proses coaching telah memberikan coach rasa percaya diri baru dalam menghadapi tantangan penyelesaian terhadap siswa coach yang mengalami kemunduran akibat pengaruh temannya. Coach merasa sangat terbantu dengan arahan yang coach terima untuk merumuskan strategi agar siswanya kembali aktif dan menunjukkan kemampuan yang baik dalam pembelajaran bahasa Inggris, serta untuk mempertegas komitmen coach terhadap perubahan yang perlu dilakukan. Demikian praktik coaching yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.